Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Yang tetap bersuka cita dalam Tuhan boleh lambaikan tangan kita, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Kita percaya selama 11 bulan yang sudah kita lewati bersama Tuhan, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Mari kita satukan hati berdoa datang pada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan di tahun ini ya Bapak. Bulan yang terakhir juga di tahun ini Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan ini. Selama 11 bulan kami lewati bersamamu. Kami percaya ada banyak suka dan duka yang harus kami lewati. Tapi kami sungguh yakin percaya Tuhan juga selalu ada bagi kami. Kami rindu malam hari ini Tuhan, hanya boleh menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Datang membawa pujian dan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang layak kami puji dan sembah Tuhan dalam hidup ini. Memberkati Tuhan persekutuan doa malam hari ini ya Bapak, lebih lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami. Kami membuka hati kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita satukan hati datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hati dan hidup kami. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sama-sama kita berkata, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu.
Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yang menyembah Tuhan, angkat tangan kita, katakan segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Satu kali lagi katakan segala puji, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, Raja kami ya Tuhan. Kau hadir dalam, oh kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tangan kita, katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau telah hadir, Engkau menuntun sepanjang tahun kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh ya Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, biar segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Atas segalanya, atas kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Kau melimpahkan berkat-Mu, Kau melimpahkan kasih-Mu atas hidup ini. Oh, mari jangan ada yang terdiam malam hari ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita bersyukur karena kita tahu Dia hadir dalam hidup ini. Oh ya Yesus Tuhan, Kau segalanya, Kaulah Tuhan. Yesus, Yesus, kami angkat tangan, kami bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan menyembah Yesus Raja kami. Oh, haleluya Yesus. Tiada kata lain selain kami mau bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu ya Tuhan, buat segalanya dalam hidup kami ya Tuhan.
Engkau mau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Raja segala Raja yang mau hadir dalam hidup kami, memerintah atas kehidupan kami ya Tuhan, berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu malam ini Tuhan, tidak mencari mujizat, berkat atau apapun, tapi kami mau meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Karena sepanjang hidup kami Kau sudah memberkati kami, sepanjang tahun ini Kau sudah menyertai kami, itu sudah lebih dari cukup ya Tuhan. Oh, naralabaralabaya sikanalabaralabaya sikanalabaralamu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Kau hadir, Kau hidup dalam kami, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menjalani kehidupan ini tidaklah mudah Tuhan. Menjalani sepanjang tahun ini juga tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya sampai kami ada di bulan terakhir di tahun ini, itu karena kasih setia Tuhan saja yang menopang kami hari lepas hari. Bulan lepas bulan Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan sebentar lagi kami akan memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang anak Tuhan yang lahir, tapi lebih lagi Engkau hadir dalam kehidupan kami sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang bertahta. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami angkat tangan kami lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan malam hari ini. Mari sembah Tuhan lebih lagi, kita mau berkata, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, katakan yang bertahta. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami, yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan, oh dimuliakan, dimuliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan, ditinggikan. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Oh, katakan yang bertahta, yang bertahta. Engkau yang berkuasa selamanya Tuhan. Sampai selamanya Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan yakin, dengan mantap angkat tangan kita berkata, oh dimuliakan, oh ditinggikan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Oh Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta. Katakan Dia yang berkuasa, Dia Yesus kuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau
Sorak-sorai buat Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hadir dalam persekutuan doa ini. Dan Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan. Yang percaya katakan. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Kita percaya kita menyambut Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, amin. Dengan sukacita kita mau datang di hadapannya. Mari kita sambut Sang Raja. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Siapa yang maha kuasa saudara? Dia yang maha mulia. Dia yang maha ku. Yang keras katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi katakan, mari kita, hey, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, oh. Dia yang maha mulia. Dia yang maha. Saya ingin dengar suaranya, katakan, yes, Yesus namanya. Jangan ada yang ketinggalan, lambaikan tangan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali katakan, mari, mari kita sambut Sang Raja. Dia Raja yang lahir dalam hidup kita. Kita puji namanya. Oh, oh. Dia yang maha mulia. Dia. Sekarang yang keras semua katakan, Yesus, 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 Yesus. Oh, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, oh, puji Hosana. Yeah, yeah, puji Hosana, mulia. Sekarang semua tepuk tangan tinggi. Saya minta suaranya katakan, puji Hosana, puji Hosana. Lebih keras lagi katakan, mulia, mulia namanya. Oh, oh, puji Hosana, ya puji. Amin. Puji Hosana, mulia. Sekali lagi lambaikan tangan, katakan puji, puji Hosana. Oh ya puji. Oh, 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 puji Hosana, mulia namanya. Yeah, yeah. Hanya Yesus yang kami puji. Oh, oh, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Katakan mulia, mulia namanya. Hanya Yesus Tuhan kita. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Siapa nama Tuhan yang dahsyat, katakan. Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat? Sorak-sorai buat Tuhan Raja segala Raja. Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, amin. Kami mau nyatakan ini ya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama siap-siap katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Oh mari, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey, oh mari, mari datang menyembah Dia. Katakan dengan katakan
kepadanya dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Siapa yang besar dalam hidup kita? Katakan, oh Tuhan Raja Maha Besar. Hey, oh mari, mari datang menyembah dia. Sekali lagi katakan Tuhan, oh Tuhan Raja Maha Besar. Kami percaya ini Tuhan, oh mari datang menyembah dia. Katakan dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur. Katakan dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha. Angkat tangan kita, katakan dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi katakan dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Semua katakan Yesus Raja Maha Besar. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar, amin. Haleluya. Sebelum duduk, toleh kiri kanan kita, katakan kau punya Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, malam ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang memerintah dan Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami ada Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami ada Tuhan di tempat ini Tuhan, karena satu tujuan mulia-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapak, hidup kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami akan menuainya Tuhan, dan kami melihat Tuhan turut campur bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan tahun 2022 ini Tuhan. Masih ada tersisa Tuhan 30 hari ke depan Tuhan untuk mengakhiri tahun ini. Tapi kami tetap percaya Tuhan tetap ada dan sama atas kehidupan kami. Di tengah musim kehidupan apapun Tuhan tetap sama. Oleh karena itu kami mau berkata, kami pun juga mau tetap setia di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita merenungkan kasih Tuhan. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, dengan yakin katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia berikan hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Yang mau angkat tangan kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena apa saudara? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagu ini berkata bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak akan hilang, Bapak Ibu Saudara. Kalau sepanjang tahun ini kita mungkin mengharapkan manusia, sepanjang tahun ini kita mengharapkan dari harta yang kita miliki, dari relasi yang kita miliki, atau mungkin kau mengharapkan, engkau memiliki harapan bahwa hidupmu itu sehat-sehat saja, baik-baik saja. Percayalah semuanya itu akan hilang dalam hidup ini. Mungkin suatu saat keluarga kita bisa hilang meninggalkan kita. Suatu saat harta kita pun bisa hilang meninggalkan kita. Atau mungkin kesehatan kita pun suatu saat akan bisa hilang meninggalkan kita. Hanya satu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita, bahwa harapan kita di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memegang kehidupan kita, bahkan kehidupan kekekalan nanti Dia yang terus memegang. Dia yang menjamin keselamatan hidup ini. Oleh karena ini kami mau berkata malam hari ini Tuhan, sekali kami mau ikut Yesus, sampai selamanya kami mau tetap ikut Yesus ya Tuhan. Apapun terjadi dalam musim kehidupan kami mau berkata ya Tuhan padamu ya Bapa. Dengan segenap hati kita mau berkata pada Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sambil bangkit berdiri kita katakan sekali Yesus. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekarang kita angkat tinggi kedua tangan kita, nyatakan janji kita pada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi katakan sekali Yesus. Ini janji kami ya Tuhan di akhir tahun ini. Tahun depan kami mau menjalani hidup bersama Yesus, karena harapan kami dalam-Mu tidak hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Yang mau mencintai Tuhan, angkat tinggi tangan kita. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur, kami bangga punya pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus Tuhan saja. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu semuanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, bahkan masih bisa menikmati pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, itu semua semata-mata hanya kasih dan anugerah Tuhan. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan saja. Tuhan terima kasih, kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, mendidik kami hidup dalam kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak mendengar orang lain, hamba-Mu keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan kerusuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang cuma mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu pulang bawa kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan ya. Saya ini siapkan firman Tuhan itu yang lain ya, tapi kok lagunya pengharapan terus ya. Lagunya kok pengharapan ya. Saya coba untuk membawa firman Tuhan tentang pengharapan. Kita buka satu ayat saja, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu dengarkan dikatakannya bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu apa sih? Jangkar ya, sau itu jangkar. Ya, kapal kalau ada di tengah laut ya, ketika kapal itu mogok, apa yang terjadi kan pasti arusnya itu sangat kuat. Ya, arus di laut itu sangat kuat. Apa yang terjadi? Ya, kalau kapal itu dibiarkan begitu saja tidak lepas jangkar, maka kapal itu akan bawa jauh. Pernah ya di Kota Bitung ya, seorang anak muda dia pakai sampan. Sampan dia tidur malam-malam itu dia ikat ya sampannya di pohon ya. Dia tidur ya di Bitung itu. Apa yang terjadi? Waktu dia bangun karena tiba-tiba malam-malam dia tidur terlepas. Anunya terlepas, apa itu? Talinya terlepas, dibawa arus ya, sampai akhirnya dia sudah di laut lepas. Dan nanti diketemukan di laut Jepang.
bayang, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Kenapa? Dia punya pengharapan yang luar biasa. Yang dia bawa satu-satunya yang dia bawa adalah Alkitab. Waduh, dipelihara Tuhan, dia bisa makan ikan mentah itu dia makan ya, di laut itu dia ikannya tuh bisa naik sendiri ke sampan, dia makan itu. Ya, sampai dia ditolong oleh satu kapal Korea. Ya, nah dia diberikan Tuhan itu kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu dengar baik ya. Makanya saya beritahu, pengharapan itu adalah sahu yang kuat. Ya, sahu itu jangkar yang kuat. Ya, dengar baik, kalau kapal itu tidak punya jangkar, maka dia akan dibawa oleh arus itu ya, arusnya ombaknya laut. Itu sebabnya bagi kita pentingnya pengharapan. Kenapa? Sebab pengharapan itu adalah kekuatan bagi kita. Ya, ketika kita arus dunia ini mulai mengombang-ambingkan kita punya pengharapan yang luar biasa. Amin. Dan saya beritahu Bapak Ibu, pengharapan yang Tuhan kehendaki, yang pengharapan seperti apa? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Ayo kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu luar biasa ya, dikatakan ya, pengharapan yang harus kita miliki adalah pengharapan yang tidak pernah tercemar. Pengharapan yang harus saudara saya miliki adalah pengharapan yang tidak pernah pengharapan yang tidak pernah layu, ya, yang tidak pernah binasa. Apa itu pengharapan yang tidak pernah tercemar? Pengharapan yang tidak pernah layu, yang tidak pernah binasa adalah pengharapan akan sorga. Ini tidak akan pernah hilang. Tadi dikatakan pengharapan akan sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik. Pengharapan yang harus saudara miliki adalah bukan pengharapan akan sorga. Kita lihat ya, pemazmur dia punya pengharapan yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan, ya, siapa gerangan yang aku inginkan, aku rindukan di sorga. Siapa yang aku rindukan? Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Dia tidak inginkan yang lain selain Tuhan. Dia punya pengharapan sorga itu luar biasa. Dikatakan di ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pengharapannya akan Tuhan, pengharapan akan surga itu luar biasa. Sekalipun katanya ya, tubuhnya habis dimakan oleh penyakit, oleh apa sakit penyakit, dia tetap pengharapannya akan Tuhan itu luar biasa. Pengharapan akan surga. Ya, kita lihat pemazmur seperti itu. Dia katakan sekalipun tubuhku habis dimakan oleh apapun saja, aku tetap pengharapan hanya satu, hanya surga, hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Catat baik-baik ya. Saudara dan saya itu diselamatkan hanya oleh pengharapan. Amin. Saudara dan saya hanya diselamatkan oleh pengharapan. Kita lihat Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu dengar baik ya, kita lihat pemazmur kitab Roma berkata bahwa kita diselamatkan hanya oleh pengharapan. Saudara dengar baik, seseorang itu akan mencari Yesus ketika dia berharap untuk masuk surga. Aku ingin masuk surga. Untuk masuk surga jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Nah kalau dia tidak mengharapkan masuk surga, buat apa dia cari Yesus? Tidak mengharapkan masuk surga kok. Ya, karena dia mengharapkan dia masuk surga, dia cari Yesus, hanya Yesus satu-satunya jalan. Itu sebabnya kita itu diselamatkan awalnya oleh pengharapan yang tidak kelihatan. Apa itu pengharapan tidak kelihatan? Itu surga. Amin. Kalau pengharapan yang sudah dilihat itu bukan pengharapan. Ya, saya pernah lihat di salah satu truk gitu ya, truk itu di chasisnya ada tulisan besar gitu. Ku nantikan jandamu. Ku nantikan jandamu. Istrinya menantikan istrinya orang jadi janda. Ini pengharapan ngawur, pengharapan yang konyol.
ya mengharapkan kok seperti itu. Ya, ada lagi yang kalau ada mobil yang bagus, mobil Mercy dipegang dibikin dalam nama Yesus kiweku ya, dalam nama Yesus kiweku. Ini pengharapan ini kelihatan, itu bukan pengharapan. Amin. Pengharapan yang tidak kelihatan itu pengharapan akan sorga. Amin. Ya, nah kita betapa pentingnya pengharapan itu bagi kita. Kita lihat ya, yang punya pengharapan yang luar biasa, contoh yang punya pengharapan yang luar biasa, Abraham. Kita lihat kita lihat Abraham di dalam Roma 4 ayat 18 ya, Roma 4 ayat 18. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini luar biasa ya. Kita lihat Abraham ini dia sudah dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan anak. Ya, mendapatkan anak. Tapi enggak dapat. Ya, sudah puluhan tahun enggak dapat. Lalu si Sarah ngomong sama Sarai ini ngomong sama Abraham, cedek ono burenmu lho. Gendukmu lho cedek ono wis. Ya, lalu ya enggak apa-apa, atur aja sembarang wis pokoknya cedek ono. Mungkin cara Tuhan seperti ini. Namanya orang laki-laki disuruh cedek perempuan, apalagi yang suruh istri. Oh, enggak lama, langsung. Ya, apa yang terjadi? Ya, akhirnya punya anak. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki, bukan itu. Nah, makanya Tuhan datang. Nah, lalu berkata datang kepada Abraham, Bram, kamu tuh apa sih? Aku enggak pernah lali sampai janjiku, Dul. Ya, aku masih ingat dengan janjiku. Aku tidak pernah lalai. 2 Petrus 3:9. Allah tidak pernah lalai dengan janjinya. Sekalipun sudah puluhan tahun, dia tetap ingat. Allah tetap ingat. Amin. Ingat Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Ya, Tuhan tidak pernah ya main-main dengan firman-Nya, tidak pernah main-main dia. Dia selalu serius dengan firman-Nya, dia pasti tepati. Dia tadi dikatakan 2 Petrus 3:9, Allah tidak pernah lalai dengan janjinya. Ya, janjinya adalah ya dan amin. Amin. Itu semuanya Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, dikatakan ya Abraham itu akhirnya kita punya anak, dia bisa punya anak. Ya, dan waktu itu Tuhan robah untuk mempertegas janjinya kembali. Tuhan, aku masih ingat dengan janjiku. Makanya untuk mempertegas janjinya Allah merubah nama Abraham jadi Abraham. Allah untuk mempertegas janjinya Allah merubah nama Sarai menjadi Sarah. Ya, artinya Abraham jadi artinya apa? Bapak segala bangsa. Sarah itu artinya apa? Ibu segala bangsa. Ya, mungkin pada waktu itu si Abraham ada di depan ya, lagi siram-siram bunga. Sarah ada di belakang ya, lagi masak-masak. Lalu dari belakang ibu Sarah, nenek Sarah berkata, Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Lalu si Abraham berkata, ya ada apa Sarah, ibu segala bangsa? Sing di tetangga bilang, senting ibu. Anak enggak duwe wis tuwek 100 tahun kok masih punya bapak segala bangsa. Anak satu enggak punya kok bapak segala bangsa. Mereka tidak peduli. Ini yang luar biasa. Dikatakan tadi ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mereka tetap berharap. Ini luar biasa. Enggak ada dasar. Ya, umur 100 tahun, bagaimana punya anak? Sudah peot keriput. Sarah itu sudah 90 tahun. Ya, mungkin menopause peng telu itu. Ya, enggak, bagaimana itu bisa punya anak? Secara akal manusia enggak punya dasar untuk berharap. Tapi yang luar biasa mereka tetap berharap. Dan pengharapan mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia mendapatkan anak. Amin. Mereka mendapatkan anak. Luar biasa. Mungkin waktu itu pagi-pagi ya, Ibu Sarah datang ke dokter ya, ketuk pintu. Selamat pagi dokter. Oh, Nenek Sarah. Ada apa Nenek Sarah? Ya, perutnya besar. Ini saya hamil. Dokternya ketawa. Tutu hamil gitu tumor gitu. Lalu waktu diperiksa, ternyata hamil. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan hilang. Pernah saya diminta mendoakan seorang ibu ya. Ibu itu yang sudah cukup ada umur ya, sekitar 55 ya umurnya. Ya. Lalu dia itu dia seorang dia itu punya dengan keluarga punya perusahaan yang besar ya. Perusahaan besar ya. Dia punya banyak cabang ya, dari Jakarta, di Jambi dia punya banyak cabang. Dia juga dari ibu dari gereja Katolik itu ya. Waktu itu saya diminta untuk doakan dia karena ibu ini punya tumor, katanya sudah sebesar telur itu, ada di tumor otak ya. Dia tumor di kepala itu.
Lalu kakaknya dia, adiknya dia dua dokter ahli. Dan semua dokter mengatakan dia sudah tidak punya pengharapan. Ya mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi ya, karena sudah tidak punya pengharapan. Untuk menyenangkan hatinya, dia dikirim ke Singapura, dibawa Singapura. Nah sebelum berangkat ke Singapura, malam-malam saya suruh doakan. Saya kasih firman Tuhan tentang itu, si Abraham. Ya Ci, ya kita lihat Abraham itu secara akal manusia tidak punya pengharapan. Ya untuk berharap apa wis tuwek. Ya satunya 100 tahun, satunya 90 tahun. Mau dapat anak bagaimana? Dapat anak, apalagi jadi bapak segala bangsa, ibu segala bangsa. Tidak mungkin. Tapi yang luar biasa Ci, ini Abraham dan Sarah tetap berharap sekalipun tidak masuk akal. Sekarang secara manusia tidak ada dasar untuk berharap, tapi yang luar biasa mereka tetap berharap. Dan pengharapan mereka itu luar biasa. Mereka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan anak. Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu ini berangkat ya ke Singapura. Kira-kira ya 3 hari, 4 hari kemudian dia telepon saya. Wah Pak Pendeta, firman Tuhan yang kemarin Bapak Pendeta itu saya imani, luar biasa. Ya saya berharap sama Tuhan. Apa yang terjadi Pak? Itu ternyata Pak, itu tumor itu karena kalau saya Tuhan ubah Pak. Ya Tuhan ubah. Kalau saya stres itu dia membesar. Tapi kalau saya bersuka cita Pak, wah hilang Pak sekarang. Sudah tidak ada Pak. Ya Pak, sekarang saya sembuh Pak. Jadi sekarang di Singapura ini saya keliling-keliling di posisi jalan-jalan Pak. Dan ibu ini hidup 12 tahun lagi. Bisa hidup 12 tahun. Baru memang dia sudah tua sekali, sekarang sudah meninggal. Ya, ibu ini hidup 12 tahun lagi. Luar biasa Pak. Bapak Ibu dengar baik. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Amin. Amsal 23 ayat 18. Satu ayat yang luar biasa, Amsal 23. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depan itu sungguh ada. Pengharapanmu dalam Tuhan tidak pernah hilang. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalan, mungkin kau sudah punya jalan buntu, tetap berharap sama Tuhan. Karena dia yang memberikan pengharapan, dia yang memberikan janji itu selalu dia setia. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga setia menggenapinya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tetap berharap sama Tuhan. Abraham secara akal manusia tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Dan pengharapan mereka tidak pernah sia-sia. Amin. Berharap terus sama Tuhan. Ya, lakukan aja perintahnya Tuhan. Apapun masalahmu, tetap lakukan aja bagianmu. Ya, bagianmu aja ya, tetap berharap setia sama Tuhan. Berharap itu bukan berarti cuma menang tok gini, berharap tok gini, enggak. Berharap itu tetap melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan, kita tetap setia beribadah. Amin. Bukan hanya diam saja. Kita harus sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, catat baik-baik. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, maka minta apa saja, aku akan menerima. Minta apa saja. Ya, cara mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kita cara mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kita lihat ya dalam Yohanes 14 ayat 15. Cara mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu dengar baik ya. Tanda kita mengasihi Tuhan bukan tiap hari datang gereja. Ya, tanda kita mengasihi Tuhan bukan pakai kasih perpuluhan banyak, tidak. Tanda kita mengasihi Tuhan kalau kita berapa banyak perintah Tuhan yang kita lakukan. Amin. Ya, berapa banyak yang firman Tuhan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan itu tanda kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, dan bukan itu saja. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya Tuhan, kalau kamu itu mendengarkan perkataanku, mendengarkan suaraku, mendengarkan perintahku dan melakukannya, maka kamu itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Mengasihi kamu. Dan bukan hanya Bapa mengasihi kamu, aku pun mengasihi kamu, bukan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi, bukan mengasihi, tapi aku akan menyatakan kemuliaanku. Aku menyatakan diri bagi dia. Ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Amin. Ya, ingat baik, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengarkan suaraku, perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi, bukan hanya Bapa, aku pun akan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku, aku akan menyatakan kemuliaanku, akan menyatakan mujizatku bagi dia. Amin. Amin. Bahkan Tuhan katakan, cuma satu saja. Ya kalau kita mengasihi Tuhan, apa? Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, aduh luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 15 ayat 7 berkata, ya, bahwa kalau kamu ada di dalam aku, firmanku ada dalam kamu, minta apa saja engkau akan mendapatkan. Amin. Kalau kita di dalam Tuhan ada, dan firman Tuhan ada dalam kita, firman Tuhan dalam kita untuk kita apakan? Untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka Tuhan katakan minta apa saja engkau akan mendapatkan. Artinya Bapak Ibu dengar baik, ya. Kalau saya balik ayat ini, jangan pernah minta apa saja sama Tuhan kalau engkau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan minta apa saja sama Tuhan kalau engkau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Ingat, ya, kita tidak akan pernah, catat baik-baik, ya, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan tidak pernah melakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Bagian kita itu apa? Melakukan perintahnya. Ya, kalau kita sudah melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Minta apa saja dia akan beri. Amin. Amin. Ya, Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan. Segala ditambahkan ini bagiannya Allah. Sedangkan bagiannya kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu melakukan perintah Tuhan. Bagian kita lakukan, Allah akan lakukan bagiannya. Selama kita tidak lakukan bagian kita, Allah tidak pernah lakukan bagiannya. Amin. Ya, jadi kunci berkat. Ya, jadi kunci berkat itu sederhana saja sebetulnya. Ya, lakukan aja perintahnya. Lakukan wis. Ya, mungkin apapun keadaanmu, situasimu, mungkin kau sedang menghadapi jalan buntu, ya, tidak ada jalan keluar. Lakukan aja bagianmu. Kenapa? Allah sanggup membuat jalan. Bukan saja sanggup membuka jalan yang buntu, tapi Allah sanggup membuat jalan. Tidak ada jalan. Bukan hanya jalan saja tertutup Tuhan sanggup buka, tapi tidak ada jalan Tuhan sanggup membuatnya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu kutanya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, di belantara itu ada air enggak? Enggak ada. Tuhan bukan hanya sanggup membuat mata air, tapi Tuhan sanggup membuat sungai. Amin. Ya, dan Tuhan bukan di padang gurun atau di padang gurun ada jalan enggak? Enggak ada. Tuhan sanggup membuat jalan. Itu sebabnya apapun masalahmu, mungkin saat ini sudah mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar, tetap berharap sama Tuhan. Ya, tetap andalkan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia akan buka itu jalan. Amin. Asal engkau sungguh-sungguh, ya, melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya. Artinya melakukan kehendaknya itu apa? Artinya kita mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7, ya, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya itu. Yang menaruh harapannya apa? Kita lihat Yeremia 17 ayat 7. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat 8 berkata apa? 18 ayat 8 ya. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini luar biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan saja kita diberkati, kita dikatakan kita itu seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau namanya pohon sudah ditanam di tepi aliran air, ya wah, ini enggak peduli musim kering kayak
mau musim apa, tetap dia akan berbuah lebat. Ya, dia karena sudah tidak peduli musim apa, pokoknya dia ditanam di tepi aliran air, pasti dia berbuah karena akarnya pasti kena dapat air itu. Karena sudah di tepi aliran air, tidak perlu cari lagi, sudah ada di tepi aliran air. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, bukan saja kita diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat. Karena buah itu bisa dinikmati orang lain. Amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari ya, mulai malam hari ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mari kita tetap berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, kalau kita sungguh andalkan Tuhan, banyak orang, firman Tuhan berkata di ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Sering kali kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan sendiri. Tuhan bilang silakan, kalau kamu mau mengandalkan kekuatanmu sendiri, silakan. Yesaya 30 kalau tidak saya, Yesaya 30 ayat 16 itu ya. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, kita lihat begini. Ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengerjamu akan lebih tangkas. Ya, saya minta tim musik, Bapak Ibu ya, catat baik-baik. Dikatakan ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, catat baik-baik. Katakan kamu ya, kamu mau lari dengan kuda tangkas, dengan kuda. Tuhan katakan silakan, ya, silakan. Ada banyak orang, catat baik-baik, ya, mereka itu mereka itu mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia atau kekuatan harta kekayaan mereka. Tuhan bilang silakan. Silakan. Kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kekuatan manusia atau dengan harta kekayaanmu, silakan. Ya. Bahkan berkatakan kalau kamu katanya mau lari dengan kuda tangkas, ya, dengan kuda tangkas, silakan. Oh, saya punya dekeng di belakang, orang kuat, pejabat, penguasa. Ya, silakan Tuhan bilang, tapi jangan tonton baik-baik. Ya. Dikatakan kamu akan lari dengan kuda tangkas, tapi masalahmu akan lebih tangkas. Amin. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita tetap hanya berharap sama Tuhan. Amin. Karena pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan hilang, ya. Ya, tetap berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita bangkit berdiri, katakan sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu dengar baik, apapun pergumulan, apapun situasi kondisi, mungkin saat ini kau sedang hampir putus asa, hampir menyerah, karena kau sedang menghadapi jalan buntu. Catat baik-baik, dengar baik-baik, tetap berharap sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena pengharapanmu pada Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia. Kita lihat Abraham dan Sarah, secara akal manusia tidak punya dasar untuk berharap. Apa dasar pengharapan mereka? Tapi yang luar biasa, sekalipun mereka tidak punya dasar untuk berharap, maka mereka tetap berharap, dan pengharapan mereka tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami selalu hidup berharap kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan yang lawat mereka dengan kasih.
yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa untuk Bu Herman yang baru habis diamputasi kakinya. Tuhan kami percaya Tuhan, operasi itu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Biar pasca operasi ini Tuhan, Tuhan memberkati, berikan dia penghiburan, kekuatan, sembuhkan dan dalam nama Yesus Tuhan. Oleh bilu Tuhan sembuh dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu juga Tuhan dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, dalam keluar pergumulan pekerjaan, Tuhan campur tangan. Yang sebenarnya beri kerjaan, berikan yang terbaik untuk mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat Tuhan berhasil sukses. Tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, hikmat dan semangat belajar. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Perlindungan atas kami semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kami juga menyerahkan Tuhan negara bangsa ini Tuhan, yang selamatkan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada Bapak Jokowi Widodo. Dijauhkan musuh dari luar maupun dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepuji hormat semuanya bagi nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, amin. Nah, kini saatnya kita untuk berikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman disampaikan Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya pengharapan dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami mau terus berharap dan bersandar padamu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami juga diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur. Kami percaya tangan-tangan yang menabur Tuhan Kau boleh berkati lebih lagi ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami tahu mengucap syukur, haleluya, amin. Sembahan boleh dijalankan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam dikatakan, Kaulah harapan, lah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. ya. Terima kasih atas bersama Bapak Ibu. Untuk pengumuman ya, kita besok ada Natal di Jember ya, doakan. Dan juga hari Kamis depan kita juga akan Natal di tempat ini ya. Nah, kita mulai jam 6 Bapak Ibu ya, biasa setengah 7 karena minggu depan ada Natal, kita mulai jam 6 ya. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu ya. Ya, oke. Nanti juga tanggal 13 Desember ya, ada Natal juga di Elroy di Manado ya. Dan juga tanggal 16 Desember ada Natal juga, pembukaan cabang Elroy baru juga di Manado ya. Bantu doa supaya semuanya lancar. Saya dengan Ibu akan berangkat ke Manado tanggal 10 Desember ya. Bantu semuanya lancar supaya kita jadi berkat. Ya, itu sementara kita tetap doakan untuk Ibu Herman ya, baru diamputasi tadi. Ya, tadi siang jam 2 itu dia mulai amputasi. Sudah 3,5 jam tadi masih belum selesai ya tadi ya. Jadi
Kita tetap doakan terus supaya dia mengalami jamahan Tuhan. Ya, oke. Untuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Terima kasih Bapa dalam surga atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga firman Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk program-program PDL Roy, baik itu ibadah pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5:30 sampai jam 6, juga ibadah Zoom meeting pemahaman Alkitab di hari Rabu, dan juga ibadah tatap muka cabang-cabang maupun di pusat, dan juga ibadah Natal dari Elroy pusat sampai cabang-cabang. Tuhan yang memberkati semuanya berjalan lancar dengan cuaca yang baik Tuhan, dan juga hamba-Mu suami istri yang akan ke Manado juga Tuhan berkati pergi dan pulang, dan selama di Manado Tuhan sertai, pakai kami hamba-Mu yang penuh keterbatasan menjadi terang-Mu, alat-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bersama istri kami boleh menjadi berkat. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy ini, kembalikan lipat-lipat ganda, dan juga tim yang sudah menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan sebelum kami jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sucikan, kuduskan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, dalamnya kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, kami pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, dan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah. Dan dari Roh Kudus yang sebenarnya itu Tuhan kita terima di dalam nama Yesus yang Tuhan sudah katakan dahulu, sekarang selama-lamanya. Kita menerimanya di dalam nama Yesus. Semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar,
Maha Besar. Oh, mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar.